beliau adalah narasumber kita pada hari ini adalah Teh Lulu Az-Zahra, seorang ibu dan istri dan founder podcaster Positif Istri. Mungkin teman-teman bisa dilihat di slide ada banyak ya pendidikannya, kemudian pengalaman dan juga keterampilan. Dan di sini ada yang menarik tentang profilnya. Beliau seorang edukator, aktivis, dan public speaker yang aktif bergerak di bidang perempuan, nikahan, dan parenting. Kemudian beliau sudah menikah dengan Muhammad Isyraki Hakim. Ini sepertinya saya kenal ya dengan suaminya pernah bertemu di satu komunitas Forum Indonesia Muda dan beliau adalah ketua angkatan saya. Beliau menikah dengan Muhammad Isyraki pada tahun 2018 dan memiliki satu anak yang diberi nama Safiyah Akila El Hakim. Ya, Bang Coki ya. Masya Allah, sangat kebetulan sekali. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya, langsung saja kita panggilkan pemateri kita yang sepertinya sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini. Langsung saja tapadul Teh Lulu Az-Zahra. Nanti untuk materinya disampaikan waktunya 40 menit ya Teh. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama kurang lebih 10 menit. Tafadol Teh, dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa. Ya, udah terdengar mungkin ya suara saya. Sudah Teh. Ya, terima kasih banyak ya Teh. Dipanggilnya apa nih, Teh Yuningsih kah? Yuni aja Teh. Teh Yuni, terima kasih ya sudah memperkenalkan saya. Bener banget, mungkin ada yang udah kenal sama suami saya ya. Iya bener banget kalau suami saya mengaktif di Forum Indonesia Muda, juga sering ngisi materi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ketemu langsung atau sudah pernah ikutan kelasnya suami saya. Nah, saya juga nge-share materi hari ini juga hasil diskusi sama suami. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa jadi sharing yang bermanfaat gitu ya. Tapi seperti yang tadi Teteh tahu semuanya ya, teman-teman semuanya tahu, saya baru menikah di tahun 2018. Jadi masih baru, masih newbie ya kalau untuk jadi istri, jadi ibu juga masih baru satu anaknya dan juga umurnya masih kecil. Jadi mudah-mudahan ini sih sharing aja antara teman gitu ya. Saya sebagai temennya teman-teman semua di sini gitu ya bisa sharing tentang materi yang hari ini akan disampaikan. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Oke. Udah ke share belum ya? Kira-kira udah terlihat ya? Sudah Teh, sudah tampil. Okay. Ya, jadi hari ini kita akan sharing tentang pernikahan gitu ya. Mungkin saya boleh tahu dulu dong di sini rata-rata nih yang ikutan kelas hari ini udah nikah atau banyaknya yang belum menikah. Boleh di chat di kolom chat diketik biar saya tahu nih kira-kira nih teman-teman semua nih ada yang udah nikah atau ternyata belum nikah semua mungkin. Atau Teh Yuni sendiri udah nikah belum ya? Belum Teh, mohon doanya ya Teh. Amin, semoga segera ya Teh, insya Allah. Nah, wah ternyata belum ya, banyak yang belum. Pakai hehe ya, lucu banget. Belum Teh, hehe. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi emang karena sekarang temanya ini lebih ke pranikah ya, jadi memang belajar tentang gimana sih kita mempersiapkan pernikahan. Makanya judulnya pun seperti pertanyaan ya, kapan nih aku nikah gitu ya. Mungkin ini adalah pertanyaan dari teman-teman semua di dalam hati gitu ya. Atau ada yang pernah jadiin status juga nih, kapan ya aku nikah gitu. Oke, jadi sebelumnya tadi seperti yang diperkenalkan oleh Teh Yuni gitu, saya ini bisa dibilang saya sih sekarang lagi aktif di podcastnya Positif Istri, juga ngisi beberapa materi
dan materinya nih tentang perempuan lebih banyaknya gitu kan, karena saya juga baru menikah, jadi alhamdulillah juga materinya masih relate banget dengan relationship, terus juga sekarang lagi pengen mengaktifkan diri juga untuk bisa bahas femininitas dan juga bagaimana sih peran dari seorang muslimah gitu ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi bisa sharing bareng sama teman-teman semuanya. Nah, kalau untuk basic pendidikan, saya ini S1-nya akuntansi dan S2-nya ini pendidikan ekonomi gitu. Jadi memang kalau dilihat nggak relate banget ya sama apa ya, tentang yang suka saya sharing, tapi insya Allah gitu ya, dalam proses perjalanan saya kuliah pun semuanya belajar tentang bagaimana saya mempersiapkan diri menjalani peran untuk saat ini gitu ya. Nah, parenting saya termasuk yang baru, dan juga dulu saya sempat beberapa kali mengisi materi tentang parenting karena saya kerja di startup parenting dulu sebelum saya menikah gitu. Jadi ini bagian dari sekarang karena udah punya anak jadinya langsung praktek gitu ya. Nah, aktivitas saya tetap ya istri dan juga ibu gitu ya, dari satu orang anak. Ini mungkin potret keluarga ya. Mudah-mudahan dengan potret keluarga ini jadi kenal, siapa tahu ada yang nanti ketemu di jalan bisa nyapa gitu ya. Nah, untuk kita langsung masuk aja ke materi ya. Jadi saya mau tanya dulu nih buat teman-teman, boleh juga teman-teman share di kolom chat gitu ya. Kira-kira gitu ya, kalau teman-teman ditanya tentang menikah, apa sih artinya gitu ya. Kan banyak banget nih biasanya kalau ditanya tentang menikah itu macem-macem jawabnya gitu kan. Ada yang misalkan bilang kalau menikah menurut saya itu adalah ibadah katanya. Ada juga yang artinya menikah bagi saya itu berganti peran. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri boleh tahu nggak sih selama ini mengartikan menikah itu apa? Boleh ya share dikit dulu di kolom chat. Pengen tahu nih, ini udah ada yang pernah mungkin sudah pernah ikutan sekolah pranikah sebelumnya, atau mungkin sudah pernah ikutan kelas menikah sebelumnya gitu ya. Menurut saya teh apa nih menurut saya? Boleh di-share ya. Gak apa kok, jangan takut salah, ini sharing aja. Jadi karena gini ya, kadang-kadang gitu, ketika saya ngisi materi atau saya sharing tentang pernikahan gitu ya, kita belum satu frame nih tentang pernikahan itu sendiri atau menikah itu sendiri. Nah, kadang-kadang jadinya teman-teman menganggap bahwa wah ini kok sharingnya nggak saya banget gitu. Nah, mungkin kita belum satu frame nih tentang menikah di sini. Jadi pengen tahu dulu dia teman-teman nih tentang menikah itu apa gitu. Oh iya betul banget nih, ada katanya salah satu ibadah sunnah Rasulullah SAW. Menurutku ibadah sepanjang hayat. Terus bersatunya dua insan untuk beribadah kepada Allah, dan juga sunnah dari Rasul, ibadah, berbakti. Terus bilang juga menikah adalah ibadah seumur hidup dan juga menyempurnakan agama. Oke, menggabungkan dua karakter, obat segala penyakit. Wow, jalan untuk menyempurnakan iman dan diri, Masya Allah. Tanpa menikah tidak bisa menjadi peran istri dan juga ibu. Ya benar-benar ini rata-rata ini ya jawabannya sama. Jadi kita kayaknya satu frame nih gitu ya, mudah-mudahan. Jadi memang kalau menikah ini arti besarnya adalah ini kalau kita sebagai muslim, insya Allah ini semua muslim kan ya, jadi bahwa menikah ini memang adalah ibadah gitu. Tapi nah, kalau menurut saya pribadi, yang lebih saya simpulkan adalah bahwa menikah itu adalah gerbang menuju kedewasaan. Kenapa sih saya bilang bahwa menikah itu gerbang menuju kedewasaan gitu? Karena memang ketika kita menikah itu, kita dituntut untuk menjadi dewasa. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa bedanya dewasa sama anak-anak gitu ya? Kalau orang dewasa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Tapi kalau anak-anak nih ya, kita coba lihat adik-adik kita atau mungkin kita flashback ketika kita masih anak-anak gitu ya. Biasanya masalah yang kita timbulkan atau masalah yang terjadi di hidup kita biasanya banyak diselesaikan oleh orang tua kita atau orang lain. Nah, maka itu kenapa ketika saya bilang menikah adalah gerbang menuju kedewasaan, karena ketika kita siap menikah, artinya kita sudah ada niatan untuk menikah, artinya kita sudah dewasa secara mental dan juga secara pribadi. Coba bayangin dong kalau nanti kita menikah ternyata kita nggak dewasa. Kalau ada masalah mungkin kita akan selalu bergantung kepada pasangan kita gitu. Nah, itulah kenapa rata-rata kalau yang biasanya pengen banget nikah lihatnya dari sosial media misalkan, atau cuma gara-gara
tuntutan dari lingkungan misalkan. Nah, biasanya ketika mereka masuk ke dunia pernikahan akan banyak pertanyaan gitu. Artinya secara mental mungkin merasa bahwa harusnya nih pasangan saya kan sebagai imam nih yang harus menyelesaikan, padahal di dalam dunia pernikahan itu peran kita itu ada amanahnya masing-masing gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita satu pemikiran ya, bahwa memang kalau menikah ini adalah gerbang menuju kedewasaan. Nah, sekarang kita langsung bahas nih, ternyata menikah itu gitu ya, ada tujuan menikah dan kenapa kita harus menikah gitu ya. Oke, kalau kita lihat gitu ya, ini mungkin teman-teman sering mendengar, bahkan sudah pernah belajar, sudah pernah membaca dari bukunya, dan ini bahkan juga ada banyak banget yang menafsirkannya sangat rinci dan detail gitu, bahwa memang tujuan pernikahan itu yang utama adalah menyempurnakan separuh agama gitu ya. Nah, tapi menyempurnakan separuh agama itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita seorang muslim itu ya, ketika kita menikah artinya kita itu sama seperti bertakwa kepada Allah gitu ya. Dan bertakwa kepada Allah menyempurnakan ya, ibadah kita kepada Allah, dan kita akan bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya. Karena ini kan separuh agama ya artinya. Nah, bagaimana dengan sisa yang lainnya? Apakah ketika kita menikah, tadi kan separuh agama, berarti kalau sisanya tidak terpenuhi gimana dong, kosong atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita pernah ngobrol dikit, belajar dikit ya, kalau kita ini hubungan kita di dunia ini ya, ketika kita hidup ini ada hubungan namanya hubungan kita dengan Allah gitu ya. Kalau tanda panah ya, itu seperti tanda panah ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah ya, seperti tanda plus gitu. Nah, itu adalah, kalau saya cerita dikit, itu seperti analogi bagaimana hubungan kita di dunia ini, hidup kita gitu ya. Nah, kalau ke atas itu hubungan kita dengan Allah, kalau ke atas hubungan Allah, kalau ke bawah itu tentang keturunan, kalau ke kanan itu artinya sosial, dan kalau ke kiri adalah manfaat untuk diri kita. Jadi setelah kita bertumbuh ya, kita tahu bahwa ternyata ibadah kita ini bukan hanya kepada Allah saja gitu. Ketakwaan kita bukan karena kita ibadah lalu kita sholat sepanjang hari terus menerus gitu ya. Ternyata hubungan kita dengan Allah itu dibagi gitu. Ada ketika kita bagaimana kita dengan keturunan kita, bagaimana kita menyempurnakan agama kita terhadap sosial, dan bagaimana menyempurnakan agama kita terhadap manfaat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, makanya ketika kita menikah artinya kita menyempurnakan separuh agamanya gitu ya. Nah, kenapa separuh agama gitu? Nah, siapa yang menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya, karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah yang keduanya. Nah, ini makna ini nikah adalah untuk melindungi orang-orang dari zina gitu ya, dan sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW di dalam dengan surga. Jadi Allah itu bahkan Rasulullah pun berkata, Ngarere habis dari rumah kaca panas banget. Jadi oke, kayak ada ya. Nah, jadi memang ketika kita menikah, kita dijamin gitu dijamin masuk surga gitu kan. Itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan pesan tersebut gitu. Nah, lalu kalau kita menyempurnakan separuh agama di sini gitu, ini ada artinya ternyata luas banget. Ini yang utama. Nah, yang kedua itu ya, ini termasuk menyempurnakan separuh agama tadi, yaitu menjaga kehormatan dan ketentraman. Jadi ketika kita menjaga ketaatan kita kepada Allah gitu kan, kita akan tahu gitu, mungkin di masa kita sekarang lagi single, kita kan biasa ibadah sendirian gitu ya, kita sholat sendirian misalkan, udah gitu juga semua dilakukan sendiri gitu. Nah, ketika kita menikah gitu, kita akan punya pasangan yang saling mengingatkan kita dalam beribadah gitu. Dan ketika kita biasa yang namanya iman gitu, namanya orang gitu ya, ada namanya naik turunnya
naik turunnya iman kita gitu ya. Nah, di saat kita turun gitu, ketika kita sekarang sendiri, biasanya kita harus mencari lingkungan yang baik, kita harus mencari teman yang baik gitu, atau kita harus menyemangati diri sendiri untuk tetap bisa beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita menikah, kita ada partner nih yang sama-sama saling mengingatkan untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah gitu. Makanya itu kenapa kita di sini disebutnya ketentraman gitu, agar juga ketika kita menjaga ketaatan kepada Allah itu kita punya partner dan saling mengingatkan gitu. Nah, dan juga ini menjaga kehormatan di sini itu artinya kita menjaga diri kita gitu. Nah, seperti kita tahu ya, kalau misalkan setiap manusia itu memiliki hawa nafsu gitu ya. Seorang laki-laki memiliki hasrat dalam urusan seksual. Kalau teman-teman pernah baca tentang bagaimana sih otak perempuan dan otak laki-laki gitu ya, bahwa memang kalau otaknya laki-laki itu lebih banyak memang tentang seksual gitu, tentang seks lebih tepatnya gitu ya. Jadi memang kalau laki-laki ini memiliki hasrat dalam urusan seksual itu lebih tinggi, dan wanita memiliki keinginan untuk dilindungi, itu adalah fitrah. Jadi memang fitrahnya perempuan itu ketika kita ada rasa ingin dilindungi, disayangi gitu ya. Makanya memang perempuan ini kan sangat erat dengan lemah lembut ya gitu kan, dengan kasih sayang. Nah, kalau laki-laki ini erat sekali gitu tentang seks atau seksual. Makanya memang laki-laki ini perlu banget sangat menjaga kehormatannya, apalagi perempuan gitu ya. Nah, dengan menikah, maka laki-laki dan perempuan mampu menjaga kehormatannya dan memberikan ketentraman pada hati masing-masing. Jadi, ketika kita tahu tadi dari segi ketaatan pun kita ada partner dalam menjaga istiqomah kita dalam ibadah, ternyata gitu dapat menenteramkan hati kita juga. Secara kalau kita single nih ya gitu kan, biasanya banyak godaan gak sih gitu kan untuk misalkan deket sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Misalkan kita pulang malam nih, ada yang nawarin nganterin pulang, misalkan teman laki-laki gitu kan, ada rasa kayak nggak apa-apa deh cuma dianterin pulang aja gitu kan ya, padahal gitu kan biasanya dari hal sekecil itu yang biasanya gitu ya nggak apa-apa deh gitu. Nah, itu akan timbul mungkin itu adalah benih-benih dari setan menggoda kita gitu ya, untuk akhirnya berdua-duaan, akhirnya mungkin ada hubungan-hubungan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Makanya ketika kita menikah itu adalah menjaga kehormatan kita, menjaga diri kita gitu ya. Nah, ini ada isyarat ya, kalau misalkan Rasul tuh pernah berkata gitu ya, katanya gini, siapa yang menikah berarti telah melindungi setengah agamanya, karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah agama yang keduanya. Nah, ini merupakan isyarat tentang keutamaan menikah gitu kan. Jadi melindungi diri dari penyimpangan, terus kita juga terhindar dari kerusakan gitu, apalagi kerusakan pada diri sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah melapangkan rizki. Nah, melapangkan rizki di sini itu kaitannya luas banget. Bukan cuma sekedar tentang konsep rizki untuk uang, atau misalkan kalau kita tuh finansial aja gitu, tapi ternyata rizki di sini tuh banyak banget loh gitu ya. Karena ketika kita melapangkan ketika kita menikah gitu, kita kan akan menambah anggota keluarga, kita juga akan mendapat relasi pertemanan yang luas gitu kan. Teman-teman suami kita akan menjadi teman-teman kita, teman-teman kita akan menjadi teman-teman suami kita gitu kan. Maka hubungan sosialnya pun semakin luas gitu, apalagi hubungan keluarga pun semakin luas gitu. Nah, dari situlah banyak pintu-pintu rezeki yang terbuka gitu kan. Jadi memang ada ayatnya di Quran surat An-Nur ayat 32 gitu kan. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui gitu. Jadi memang kebanyakan kan dari kita ini ketika ditanya kenapa sih belum nikah gitu, rata-rata kan belum mapan, atau misalkan nanti gimana dong kalau nikah, kan ini juga baru lulus misalkan kayak gitu, atau belum dapat kerja gitu kan. Nah, ternyata gitu ya, salah satu yang membukakan rezeki itu adalah dengan menikah gitu, karena dengan menikah itu ternyata urusannya atau hubungannya luas banget, nggak cuma sekedar kita tiba-tiba kejatuhan uang gitu ya, tapi ternyata relasi kita terbuka gitu kan, bertambahnya ikatan sosial kita gitu. Bahkan memang kita ini kan, kalau seorang muslim ini kita tahu ya, kalau setiap manusia itu
punya peran sebagai seorang khalifah gitu ya, yang bagaimana memang khalifah ini kan kebermanfaatannya itu kebermanfaatan untuk seluruh manusia gitu kan, seluruh alam gitu yang diciptakan gitu. Makanya kenapa kita ini punya peran untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Nah, makanya ketika kita menikah gitu, kita bisa mengembangkan potensi diri kita gitu kan. Nah, banyak juga kan yang bilang kalau misalkan nanti kita menikah setelah menjadi istri, kita akan kehilangan peran kita sebagai individu yang dulunya aktif banget di komunitas atau dulunya kerja dan sekarang jadi kalau misalnya jadi istri jadi nggak kerja, cuma di rumah aja gitu. Seakan-akan kayaknya potensi itu akan hilang gitu. Nah, padahal harusnya gitu kan kalau ketika kita menikah gitu ya, potensi itu akan semakin bertambah seharusnya gitu, karena ketika kita menikah itu kita punya partner yang akan terus memotivasi kita gitu kan, dan kita pun akan memotivasi suami kita atau pasangan kita. Nah, makanya itu kenapa ketika kita menikah ini kita harus benar-benar mencari pasangan yang sesuai gitu. Artinya sesuai adalah yang bisa mendorong kita atau mendukung kita untuk tetap mengembangkan potensi yang ada di diri kita, bukan bahkan untuk mematikan potensi kita gitu ya. Nah, makanya itu ketika kita menikah jangan semata-mata tujuannya hanya untuk apa ya, kalau kita tuh kabur dari masalah atau misalkan untuk biar nanti ada yang nemenin kemana-mana misalnya gitu ya. Tapi coba tujuan pernikahan itu ditambahkan dengan hal-hal yang akan memang kepada diri kita pun semakin luas kebermanfaatannya. Karena kan zaman sekarang itu perempuan itu ternyata banyak banget loh yang punya impact di sosial atau di lingkungan. Contohnya nih, kalau misalkan kita punya gelarnya dokter atau misalkan bidan, ternyata di lapangan sana gitu ya, di lingkungan kita justru banyak kan ibu-ibu yang melahirkan gitu. Misalkan kalau bidan ya, ibu-ibu yang melahirkan yang ternyata butuh bidannya itu bidan perempuan gitu ya, seperti misalkan dia tidak mau datang ke bidan yang laki-laki, pengennya dibantu oleh bidan yang perempuan gitu. Nah, maka seorang bidan perempuan itu dibutuhkan ternyata di masyarakat, di lingkungan. Artinya manfaat dia, kebermanfaatan dia di lingkungan sosial itu sangat berdampak gitu ya, punya impact gitu. Nah, makanya dokter juga kayak gitu. Ternyata banyak juga kan dokter perempuan yang dibutuhkan di lapangan. Gak hanya itu, ternyata ada guru, ada yang lain-lainnya gitu. Makanya memang ketika kita punya potensi dalam diri kita gitu, kita niatkan ketika kita menikah, semoga potensi yang ada di diri kita ini bisa bermanfaat. Kalaupun memang kita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu, misalkan kita pengennya aktivitas kita memang di rumah gitu, tidak ingin ada di luar rumah, itu pun tidak apa-apa gitu, selama kita ternyata potensi kita ini dapat membantu kebermanfaatan suami kita. Misalkan ternyata potensi dalam suami kita tuh semakin berkembang, dibantu oleh kita dalam rumah, kita membantu meringankan setiap apa yang dikerjakan suami kita, mendukung penuh gitu atas apa yang dikerjakan suami kita, itu pun bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita gitu. Makanya memang melapangkan rezeki ini bahasannya sangat luas gitu. Nah, yang selanjutnya tujuan pernikahan itu adalah memperbanyak umat dan melahirkan penerus peradaban. Nah, ini adalah tadi ya, kalau tanda panah tuh hubungannya ke bawah gitu ya. Kenapa kita hubungan manusia itu ternyata memang ada yang memperbanyak umat, artinya melahirkan penerus peradaban. Kenapa sih di sini disebutkannya melahirkan penerus peradaban? Karena memang ya kalau kita sering lihat ada tagline mungkin banyak anak banyak rezeki gitu ya, banyak anak banyak rezeki. Nah, ini perlu kita perluas lagi nih, rezeki seperti apa. Nah, ternyata gitu ya, kalau kita melahirkan banyak anak gitu dan kita bisa mendidiknya dengan baik anak-anak kita gitu, insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi penerus peradaban. Mungkin sekarang kita banyak melihat kerusakan, tapi ketika kita mendidik anak-anak kita, dia yang akan menuangkan benih-benih baik gitu di lingkungan kita, di masyarakat kita, sehingga memang dunia ini butuh banyak orang baik. Nah, kita lah yang akan mendidik benih-benih orang baik ini gitu ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai ketika kita menikah, akhirnya kita punya anak gitu, kita semata hanya melahirkan saja, punya anak saja sebagai kebanggaan saja, tapi kita juga butuh gitu melahirkan itu, punya cita-cita melahirkan itu adalah melahirkan penerus peradaban. Makanya ini semua juga bagaimana kita memperbanyak umat gitu kan. Kita butuh orang-orang yang juga berdakwah tentunya gitu kan, untuk
memperbaiki apa sih yang sekarang rusak dan bisa diperbaiki di masa yang akan datang gitu. Karena menurut ajaran Islam tuh tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha gitu, agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas gitu. Nah, tadi kita udah bahas tentang tujuan pernikahan. Semoga itu semua menjadi tujuan pernikahan teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah memang tujuan pernikahannya teman-teman ini memang semata-mata untuk ibadah? Kalau kayak tadi kita jabarkan ya, keempat tujuan pernikahan ini kan semuanya kok berhubungan sama dengan ibadah gitu kan. Karena memang pernikahan ini kan tadi seperti yang kita samakan ya pemikirannya, ternyata memang benar bahwa menikah itu memang untuk ibadah. Nah, apakah sekarang tujuan menikahnya dan niat teman-teman untuk menikah itu sudah semata-mata untuk ibadah kan ya? Ini boleh dijawab di dalam hati atau boleh nih kalau ada yang mau cerita di kolom chat, boleh banget gitu. Biar saya tahu juga nih kalau di teman-teman nih kira-kira banyaknya tujuan menikahnya apa gitu. Nah, yang terjadi sih gitu. Nah, ini adalah hasil survei atau kalau saya ngisi materi atau sharing di kelas Positive History, biasanya ini banyak banget yang cerita dari teman-teman yang sudah menikah pastinya gitu ya, karena Positive History ini kan rata-rata sudah menikah gitu. Nah, kalau kita bikin kelas menikah itu banyak yang merasa bahwa ternyata harapan atau ekspektasi dulu sebelum menikah ini berbeda banget nih sama kenyataan gitu katanya. Oke. Nah, katanya gini, ada harapan menikah versus kenyataan. Jadi kalau survei ya, ini survei ketika saya ngisi kelas atau di kelas Positive History, katanya kalau misalkan nikah, ditanya tentang menikah, emang mau nikah itu pertamanya pasti menjawabnya ya karena menikah itu ibadah Kak gitu. Oke, ternyata lalu yang sekarang diharapkan kalau misalkan ibadah itu seperti apa menikahnya, ya kan Kak sekarang tuh menjaga diri gitu kan, ntar bareng pasangan bisa romantisan bareng pasangan gitu Kak, kayak yang di sosial media gitu kan, uwu gitu katanya gitu ya. Saya sempat bingung juga ya, itu apa gitu ya. Oh ternyata jadi yang sekarang banyak dipikirkan gitu sama teman-teman yang belum menikah, ternyata kalau harapan menikah mereka itu adalah untuk romantisme, artinya kemana-mana berdua, kemana-mana tuh bareng pasangan. Kalau misalkan di sosial media tuh bisa so sweet banget gitu ya, romantismenya wah udah kemana-mana gitu. Nah, kenyataannya ternyata kalau di kelas Positive History gitu ya, banyak yang cerita termasuk saya gitu, ternyata kalau menikah itu gak terlalu romantis gitu ya. Artinya bukan berarti ini ya, bukan berarti burem banget gitu ya, aku gak ada romantis-romantisnya, gak gitu. Semua itu tergantung pasangannya. Kalau pasangannya pasangan romantis ya semuanya bisa romantis, tapi romantisnya pribadi masing-masing itu berbeda-beda ternyata. Nah, kita bisa saja menikahi, kitanya romantis nih, tapi ternyata kita menikahi pasangan yang nggak romantis gitu. Kok kesannya kita doang ya yang romantisin, tapi kok pasangan kita kok nggak ada romantisnya gitu kan. Kesannya tuh kayaknya pengen segala di anniversary-in, kok suami saya kok nggak inget ya, boro-boro tanggal nikah aja nggak inget gitu. Oh, jangan-jangan dia nggak sayang lagi sama aku. Nah, biasanya banyak hal-hal yang ternyata berbeda dari sebelum kita menikah gitu kan. Apakah benar gitu ya ketika suami kita tidak romantis artinya dia tidak sayang pada kita gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu kan. Nah, ada juga harapan ternyata ketika kita punya harapan liburan berdua gitu kan, ternyata sekarang udah punya anak, kan nggak bisa nih anak tiba-tiba ditinggalin sendirian di rumah ya, apalagi kalau anaknya masih bayi, masa iya dia mau ke kamar mandi sendiri gitu ya. Nah pasti anaknya dibawa gitu kan, kecuali kalau memang kita bisa menitipkannya ke orang tua. Tapi perasaan nggak tega ya kalau anak masih bayi terus ditinggalin gitu kan, pengennya kalau liburan ya udah dibawa aja anaknya. Akhirnya yang asal kita berharap nanti kan kalau udah nikah bisa liburan berdua terus gitu kan, bisa keluar negeri barengan gitu kan. Nah ternyata kalau sekarang sudah punya anak, kok liburannya nggak bisa cuma berdua doang nih gitu kan, liburannya harus bawa anak gitu. Nah ekspektasi yang lainnya adalah punya banyak uang, apalagi nih yang sekarang kerja perempuannya nih pasti, oh nanti kalau saya nikah, saya punya suami, ya kan nanti digabungin uangnya jadi punya banyak deh uangnya gitu kan, bertambah pundi-pundi keuangan gitu. Ternyata ketika kita menikah gitu, kebutuhan pun bertambah gitu, nggak cuma kebutuhan pribadi, ternyata ada kebutuhan suami, ada kebutuhan tempat tinggal, ada kebutuhan makan gitu. Apalagi kalau yang punya anak gitu kan, nambah lagi kebutuhan anak gitu kan. Jadi ternyata semakin bertambah
bertambahnya peran kita, bertambah tanggung jawab, nah banyak juga kebutuhannya gitu kan. Nah terus ada juga yang punya harapan, oh ternyata kalau menikah punya kebebasan dari orang tua gitu. Mungkin yang sekarang terkekang banget gitu ya, yang sekarang kalau di rumah selalu dilarang-larang sama orang tua, yang apa-apa harus izin dulu sama orang tua gitu ya. Oh ternyata aku nggak bebas nih sekarang gitu. Nanti kalau aku nikah aku punya kebebasan lebih gitu kan. Aku kalau misalnya tinggal bilang aja sama suami aku untuk pergi gitu kan. Nah ternyata ketika menikah kita tidak bisa meninggalkan peran kita yang lain, seperti misalkan, oh ternyata kalau kita mau pergi kita harus izin dulu sama suami. Oh ternyata suami lagi pengen kita di rumah aja nih gitu kan, karena suami juga capek baru kerja dan pengen ditemenin sama istrinya gitu kan. Atau misalkan aduh ternyata ketika kita mau pergi ada anak nih yang misalkan anak juga lagi butuh kita, nah gitu. Jadi memang ternyata ada peran-peran penting lainnya yang tidak bisa kita tinggalkan gitu. Nah selanjutnya apa sih harapan menikah yang biasanya diharapkan sama yang belum menikah? Oh ternyata ingin dicintai apa adanya gitu kan. Artinya kalau punya kekurangan yang nggak apa-apa ntar juga diterima sama pasangan kita gitu kan. Artinya saling melengkapi gitu ya. Oh ternyata ketika menikah dia itu punya kekurangan dan kekurangannya tuh nggak aku banget deh gitu, atau misalkan aduh jauh banget dari pikiran aku, ternyata kok dia kayak gitu ya gitu misalkan. Oh ternyata memang kekurangan itu harus kita bisa terima loh, karena memang pernikahan kan gak cuma hari ini doang, kita kan akan menikah dengan dirinya itu seumur hidup kita gitu kan. Makanya kita harus belajar untuk menerima kekurangannya ternyata gitu kenyataannya. Nah ternyata ada juga nih harapan dari teman-teman yang paling banyak sering dilontarkan ketika menikah itu apa sih harapannya, pengen jadi ibu rumah tangga katanya gitu, karena menjadi ibu rumah tangga bisa membersamai teman-teman bersama teman-teman lagi, membersamai anak, membersamai suami gitu kan, bentuk ibadahnya gitu kan, itu rasanya seperti Masya Allah gitu ya, sepertinya kayaknya benar-benar sudah menjadi perempuan seutuhnya. Nah rata-rata banyak banget yang bilang kayak gitu ya. Nah ketika kita menikah gitu kan, ada perasaan-perasaan ternyata yang muncul nih, oh ingin kembali berkarir, kok aku di rumah aja ya, kayaknya aku mematikan potensi aku gitu. Oh ternyata aku pengen berkarir karena gelar aku nggak kepake ya, aku nggak manfaat banget kayaknya. Nah ada perasaan-perasaan seperti itu ternyata ketika menikah, setelah menikah gitu ya. Dan ini harapan yang sering juga dikatakan, yaitu pengen dunia milik berdua gitu. Ternyata kalau udah menikah ya nggak berdua aja, ternyata kita juga butuh me time gitu ya, butuh waktu untuk sendiri, pengen menikmati waktu-waktu sendiri. Nah inilah yang biasanya jarang gitu kan kalau setelah menikah. Nah ini adalah harapan menikah versus kenyataannya gitu. Ini hasil survei yang kalau misalkan saya tanyakan ke teman-teman di kelas lain gitu ya, di kelas positif istri gitu. Makanya memang ini adalah hal yang biasanya kalau ketika kita diniatkan menikah atau kita belum membuat tujuan pernikahan kita dengan baik ya, biasanya timbullah harapan-harapan menikah, dan ketika kita masuk ke dalam kenyataan ternyata harapan-harapan tersebut tidak sesuai gitu ya. Kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah itulah kenapa memang ketika kita akan menikah, biasanya kita sering dengar membuat visi misi pernikahan. Nah itulah kenapa dibutuhkan banget ketika kita mau menikah, membuat tujuan-tujuan pernikahan, di mana tujuan-tujuan pernikahan itu tidak semata-mata hanya harapan, sebatas harapan menikah. Ya kita nggak apa-apa kok mau romantis, kita emang tujuannya mau romantisan gitu ya. Yaitu kita buat plannya, oh kalau mau romantis itu kayak apa sih gitu ya, ternyata bentuk ibadah berdua, berjamaah, misalkan bisa berjamaah berdua, misalnya itu bagian romantisme, jadi nggak perlu romantisme yang gimana banget, misalkan kayak gitu ya. Jadi memang kita perlu banyak belajar tentang menghadapi dunia pernikahan gitu. Nah, ketika kita niat menikah semata-mata untuk ibadah kepada Allah gitu, maka makna pernikahan itu tidak hanya sebatas sampai bab pranikah aja gitu. Ternyata kita harus mengencangkan niat ibadah kita itu dengan memperbaharunya secara berkala gitu. Saya juga pernah baca ya salah satu buku dari Teh Karina Akman. Jadi waktu itu bukunya itu Bumi Hijrah kalau nggak salah, dan di situ ada bab di mana saya benar-benar merimain saya lagi gitu. Saya baca buku itu kan ketika
sudah menikah gitu. Jadi di mana Teteh Karina itu bilang bahwa kalau ketika kita menikah gitu ya, ketika kita menikah itu orang biasanya itu hanya sampai ketika dia belajar niat di bab pranikah aja. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dunia pernikahan, banyak niat-niat yang harus kita upgrade gitu, karena memang goyahnya iman itu kadang-kadang terus-menerus ya, karena godaan setan tuh terus-menerus juga hadir di hidup kita gitu. Makanya ketika kita belajar tentang bab pranikah gitu, kita juga harus memantapkan niat kita, dan juga ketika kita masuk ke dunia pernikahan kita harus mengencangkan niat ibadah kita itu gitu. Nah, terus tadi kita udah belajar nih, udah sharing tentang tujuan pernikahan. Kita juga udah ngobrolin, ternyata ada juga ya orang-orang yang harapannya sama kayak aku nih gitu. Mungkin sekarang teman-teman di sini tadi ketika diobrolin tentang harapan pernikahan, kok satu dari semuanya kayaknya aku banget deh gitu. Aku juga mikirnya kalau nikah kayak gitu, ternyata kalau di kenyataan kayak gitu berarti nikah nggak enak dong. Berarti kalau nikah ngapain dong gitu. Kok kesannya kayak menakutkan banget sih kenyataannya gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang merasakan bahwa oh ternyata setelah kita liatin harapan versus realita gitu kan, jadi takut menikah gitu. Nah, berarti gitu kan ini ada yang kurang nih gitu. Niatnya udah oke sih gitu, niatnya udah kencang nih untuk nikah, tapi ternyata persiapan dirinya nih yang kurang gitu. Nah, makanya ketika tadi disebutin harapan sama kenyataan, dia jadinya takut menikah gitu, karena mungkin mempersiapkan dirinya nih yang belum mateng gitu, yang belum kenceng gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu, harapan-harapan dan tadi melihat kenyataannya bisa kita minimalisir loh, dan juga mungkin bisa kita pertanggungjawabkan. Misalkan kalau ada yang tidak sesuai, ternyata kita bisa belajar dari hal itu gitu, bukan semata-mata hanya jadi mengeluh dan jadi takut gitu. Oke, kalau gitu kita gimana dong persiapannya untuk menikah? Nah, ternyata persiapan kita untuk menikah itu ada 5 gitu ya. Oke, saya akan satu-satu saya jabarin sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah tahu tentang ini. Jadi kalau kita mempersiapkan diri untuk menikah, yang pertama kita siapkan adalah persiapan ruhiyah gitu. Persiapan ruhiyah itu berkaitan dengan spiritual ya. Jadi kedekatan diri kita dengan Allah gitu. Nah, makanya ketika kita mau menikah gitu, persiapkan diri kita ini secara matang tuh bukan hanya persiapan misalkan pesta poranya aja gitu, atau persiapannya ternyata persiapan cari jodohnya aja gitu. Oh, ternyata kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya gitu. Salah satunya yang paling utama adalah persiapan kita, hubungan kita dengan Allah gitu ya. Coba dilihat, dicek nih sholatnya gitu. Sholatnya teman-teman nih sekarang masih menunda-nunda kah gitu? Apakah sudah on time kah gitu? Atau bahkan sekarang kalau sholatnya masih ada yang ketinggalan gitu, sering diloncat-loncat nih, belang betong ya kalau bahasa Sundanya gitu, jadi belang-belang gitu ya. Jadi kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Nah, coba dicek sholatnya, karena sholat ini adalah tiang gitu ya, tiang agama. Sholat itu adalah fondasi utama kita gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih ngecek calon suaminya atau calon nanti jodohnya nih ya, dengan sholatnya gitu, karena sholat ini yang utama. Kalau sholat aja sudah ditinggalkan atau sholat aja sudah dilama-lamain, misalkan ditunda-tundanya terlalu lama gitu, nah berarti ada indikasi nih dia ternyata tidak serius hubungannya dengan Allah. Bagaimana dengan hubungannya nanti ketika di pernikahan dengan teman-teman gitu. Makanya persiapan ruhiyah ini harus dipersiapkan gitu. Makanya coba cek sholatnya teman-teman, bagaimana hubungan teman-teman dengan Allah, apakah murojaahnya masih terus-menerus, masih istiqomah, bagaimana hafalannya masih sering ditingkatkan nggak gitu kan. Lalu kita juga harus belajar tentang kesabaran, ini juga termasuk dari ruhiyah gitu. Nah, coba sekarang dicoba manajemen emosinya gitu, belajar untuk tetap bersabar. Bagaimana teman-teman sudah bisa belum untuk memanage emosinya gitu kan, bisa nggak sekarang mensyukuri apa yang teman-teman terima gitu kan. Nah, belajar bersyukur, bersabar, juga belajar memaafkan gitu kan. Kenapa? Karena memang ini adalah semuanya kunci utama gitu untuk mempersiapkan dalam pernikahan. Nanti kan di pernikahan banyak sekali cobaannya, banyak sekali tantangannya, tentu kita perlu banyak bersabar, tentu banyak sekali keikhlasan yang kita harus terima gitu kan. Makanya penerimaan takdir seperti ini harus dilatih sejak sekarang gitu kan. Nah, yang kedua adalah persiapan jasadiah
Nah, persiapan jasa dia ini artinya ini ya, fisik kita gitu. Nah, fisik kita ini contohnya kayak apa sih gitu. Nah, ini biasa nih olahraga gitu. Nah, teman-teman semua nih masih sering olahraga nggak nih? Meskipun di rumah kan sekarang masih pandemi ya, mungkin belum mulai kuliah atau belum mulai bekerja gitu ya di luar rumah. Aktivitasnya di rumah aja. Coba luangkan waktu untuk tetap berolahraga gitu. Saya pun sampai sekarang masih tetap sedikit-sedikit mencoba mencuri waktu untuk bisa berolahraga gitu, walaupun punya anak balita gitu ya. Jadi coba balita ini diaktifkan juga biar sama-sama bisa olahraga. Karena kenapa? Ketika kita punya fisik yang lemah, kerasa banget sama saya nih. Saya nih termasuk yang suka olahraga, tapi kalau udah nggak olahraga jadi males gitu bawaannya. Nah, ketika habis melahirkan, habis punya anak, saya nggak olahraga sama sekali. Ternyata kerasa banget, fisik saya ini lemah banget. Gendong anak tuh nggak kuat lama-lama gitu. Padahal seorang ibu ini penting loh, punya fisik yang kuat gitu, punya fisik yang siap gitu ya, sigap gitu. Karena ketika nanti anak kita membutuhkan kita, perlu dipeluk, perlu digendong, perlu diayong-eyong gitu ya kalau mau tidur. Nah, itu butuh fisik yang kuat gitu. Makanya kenapa kita harus persiapan nih dari sekarang. Teman-teman coba jogging mungkin atau bersepeda atau mungkin senam di rumah gitu kan. Cari yang paling cocok dengan teman-teman. Nah, ternyata selain itu gitu, ketika kita persiapan untuk menikah, bukan hanya fisik dalamnya aja, ternyata dari dalam juga gitu. Nah, coba teman-teman dari sekarang ini kesehatan reproduksi pun dijaga gitu, misalnya diperhatikan gitu, karena kebersihan reproduksi, kesehatan jasmani itu kan paling penting ya, karena kita ini perannya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu yang akan mengandung dan melahirkan gitu. Nah, kenapa? Karena sekarang ini kan kita tahu ya, makanan itu udah banyak banget yang fast food gitu, terus udah gitu kita udah nggak tahu nih jajan di mana aja gitu. Jadi kan yang asupannya nggak tahu juga baik atau enggak gitu. Nah, makanya kita perlu banget ternyata mengecek asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena ini ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi kita. Kenapa sekarang banyak banget ternyata orang-orang yang ketika melahirkan ketika mau hamil gitu kan perlu didetoks dulu gitu kan, perlu dibersihkan dulu gitu, tapi mungkin ini ada kaitannya dengan makanan-makanan yang dikonsumsi sebelum menikah gitu. Makanya ini penting banget teman-teman menjaga gitu ya, entah itu sering mandi juga itu termasuk ini ya, menjaga kebersihan diri. Jadi jangan malas-malas mandi nih teman-teman yang belum menikah gitu ya, walaupun kita di rumah aja gitu, tetap bersihkan diri gitu, karena perlu banget dijaga gitu ya untuk persiapan jasa dia ini. Nah, ada sekarang beberapa tes kesehatan pun yang sudah bisa mengetes tentang hormon kita. Nah, ini kemarin saya juga dapat cerita dari teman-temannya habis cek hormon kita gitu ya, hormon dia gitu, dan ternyata dia itu terlalu banyak hormon testosteron kalau nggak salah. Jadi ketika nanti menikah kemungkinan besarnya kesulitan untuk memiliki anak gitu, karena memang tadi tingkat makanan katanya, dari makanannya terlalu banyak gula katanya ya. Jadi ini perlu banget teman-teman sekarang perhatikan. Tapi emang cek hormon ini kan ada yang mungkin belum menikah nggak tahu juga ya, karena teman saya udah nikah sih, jadi emang ini agak sulit mungkin ya, tapi bisa dari sekarang dikontrol aja makanan gitu ya, dijaga gitu, karena memang sekarang makanan kan udah banyak ya, boba-bobaan yang enak banget gitu ya, jadi godaan gitu. Nah, selanjutnya adalah persiapan ijtimaiyah gitu, artinya persiapan sosial. Ini belajar komunikasi dari sekarang. Kenapa saya bilang dari sekarang harus belajar komunikasi ini ya? Rata-rata banyak banget alasan dari teman-teman positif istri ini, katanya dia itu introvert katanya gitu. Jadi ketika komunikasi sama orang tuh kesulitan, bahkan sama pasangannya pun kesulitan gitu. Nah, padahal introvert itu bukan berarti tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, kalau dia belajar dengan sangat baik tentang komunikasi, walaupun introvert pun gitu, dia pasti bisa menjaga hubungan atau menjaga komunikasi dengan baik. Kenapa? Ketika kita menikah, kita itu akan bersama dengan pasangan kita 24 jam di rumah gitu ya. Kita akan serumah dengan suami kita. Kita akan punya anak yang perlu diajak ngobrol juga gitu kan. Dan ternyata kita juga punya mertua gitu. Orang tua yang bertambah. Artinya kita punya orang tua lain selain orang tua kandung kita. Kita punya saudara ipar, saudara dari suami kita gitu. Ternyata saudara-saudara kita pun perlu kita ajak komunikasi agar hubungannya tetap terjaga. Nah, itulah kenapa dari sekarang coba teman-teman
belajar untuk bisa ngobrol gitu ya, ngobrol yang baik itu kayak gimana sih, setidaknya nanya kabar itu kayak apa sih gitu ya, walaupun teman-teman ini pemalu atau teman-teman ini nggak biasa ngobrol, tapi coba dibiasakan dari sekarang, karena banyak masalah rumah tangga yang terjadi selain masalah ekonomi. Yang pertama adalah tingkat perceraian itu yang pertama kan karena tingkat ekonomi, yang kedua itu karena komunikasi. Jadi teman-teman sekarang perlu banget belajar komunikasi gitu ya, bagaimana ngobrol dengan baik, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari tetangga yang baik, misalkan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan ilmiah fikriyah, artinya persiapan intelektual. Nah, ini tuh adalah bagaimana teman-teman bisa belajar banyak hal gitu. Nah, mumpung sekarang masih single, belum nikah, punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, coba deh belajar banyak tentang hal-hal yang akan kira-kira dijalani ketika menikah. Nah, ini kan ketika menikah ini kita akan merangkap banyak peran gitu. Selain menjadi istri, kita belajar tentang bagaimana peran sebagai istri sih gitu ya, bagaimana misalkan menyenangkan hati suami gitu kan. Oh, ternyata menyenangkan hati suami ini bagian dari bentuk ibadah dan pahalanya besar. Ini juga bentuk dari ridho suami. Wah, ternyata ini luas sekali ya peran menjadi istri. Oh, berarti aku misalkan harus pintar masak, misalkan aku belajar masak deh dari sekarang gitu. Atau misalkan, oh ternyata kalau aku bisa bikin kue, mungkin bisa jadi bisnis sebagai ibu rumah tangga. Wah, aku boleh deh belajar bikin kue dari sekarang, misalkan seperti itu. Atau misalkan kita, oh aku nanti akan menjadi seorang ibu, bagaimana ya cara melahirkan yang baik, misalkan. Oh, kalau mau melahirkan yang baik, aku ternyata harus sekolah nih, sekolah kehamilan gitu ya. Oh, ada caranya menyusui dengan baik. Oh, asupan-asupan kitanya pun harus baik. Nah, ternyata banyak banget yang perlu dipelajari ketika kita mau menjalani peran setelah menikah gitu ya. Enggak cuma sekedar menikahnya saja yang belajar gitu, ternyata menjalani perannya pun panjang sekali gitu ya. Nah, makanya dari sekarang coba deh belajar tentang bagaimana menjalani peran kita setelah menikah gitu. Apalagi kan kalau sekarang ini kita ini akan dituntut juga kan, karena sekarang banyak juga edukasi-edukasi tentang istri itu menjadi manajer keuangan. Nah, ternyata manajer keuangan itu luas banget loh gitu. Nggak cuma sekedar kita bisa nabung aja, ternyata kita tuh harus bisa juga bagaimana sih belajar tentang menginvestasikan sebagian harta gitu kan untuk didiskusikan pada suami gitu. Karena manajer keuangan itu beda loh sama kasir gitu, atau beda loh sama purchasing gitu yang kerjanya cuma bayar sesuatu. Ternyata kita tuh harus bisa mengalokasikan uang-uang yang diberikan kepada kita gitu, nafkah yang diberikan suami gitu ya kepada kita untuk bisa kita alokasikan ke hal-hal yang baik gitu. Makanya ini perlu banget belajar dari sekarang gitu kan. Dan juga banyak banget lah kayak bahasa cinta juga harus belajar gitu. Bahasa cinta orang kan beda-beda nih, coba dipelajari sekarang apa sih bahasa cinta gitu kan. Terus tentang bagaimana mengolah konflik, bagaimana belajar gizi misalkan. Ini banyak banget ternyata. Jadi jangan cuma sebatas belajar tentang pranikah sampai sini aja, tapi harus belajar tentang bagaimana juga kita akan menjalani peran-peran penting dan amanah-amanah yang akan kita jalani nanti gitu. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan makdiyah atau material. Jadi biasanya orang-orang anggap bahwa ini itu sebatas tentang bagaimana kita akan menabung untuk bisa menyiapkan pernikahan kita. Nah, ternyata persiapan makdiyah atau material ini gitu ya, nggak sebatas tentang bagaimana kita bisa menyiapkan pesta pora pernikahan atau menyiapkan pernikahan aja gitu. Ternyata ini juga bisa kita pelajari gitu ya tentang bagaimana sih kita menjadi tadi manajer keuangan gitu kan. Oh, ternyata kalau mau jadi manajer keuangan aku harus belajar berlatih menabung nih dari sekarang. Oh, berarti aku coba deh punya akun tabungan aku sendiri dari sekarang gitu. Oh, ternyata kalau material ini bagaimana sih kita bisa mandiri secara finansial walaupun nanti ketika menikah kita akan diberikan nafkah oleh suami. Oh, ternyata kalau kita bisa mandiri secara finansial, ketika nanti suami akan terjadi sesuatu yang kita nggak tahu, kita bisa membantu suami gitu. Nah, itu perlu banget skill yang perlu banget ditambah ketika kita sebelum menikah gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita nanti mau mengelola keuangan. Jadi mengelola keuangan ini juga butuh ilmu yang
banyak banget, ya besar banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan untuk menikah gitu ya, mudah-mudahan persiapan-persiapan ini sudah di list dan sudah mulai dicicil dari sekarang. Kita kan nggak tahu ya rezeki jodoh itu kapan akan datang gitu, dan kapan sih kira-kira kita akan nikah gitu kan, gak ada yang tahu juga ya Allah akan berikan rezeki gitu pernikahan itu pada kita kapan. Nah jadinya perlu dipersiapkan dari sekarang sebaik-baiknya gitu. Nah, dan ternyata ada perbedaan orang yang menyiapkan diri menyiapkan diri menuju pernikahan, dan ada juga orang yang tidak menyiapkan apa-apa gitu. Jadi kalau saya analogikan ya, biasanya kalau orang yang tidak mempersiapkan diri gitu, itu seperti orang yang akan masuk ke dalam hutan tapi dia tidak membawa bekal apa-apa. Jadi dia hanya pakai baju biasa, dia tiba-tiba masuk ke dalam hutan, dia tidak bawa bekal apa-apa, dia juga tidak membawa peralatan apa-apa. Dan ketika di hutan ternyata gitu, bukan hanya pohon dan rumput saja yang bergoyang gitu, ternyata banyak binatang-binatang buas juga gitu. Dan kita tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi binatang buas itu, dan ataupun kita tidak punya cara gitu bagaimana kita untuk bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi gitu. Misalkan ternyata kita salah jalan di hutan gitu, ternyata kita tersesat tapi kita nggak tahu caranya gimana bisa keluar gitu, kita nggak punya petunjuk arahnya, kita nggak nyiapin apa-apa, kita belum pernah survei gitu. Artinya survei itu kita belum pernah mempelajari denah perjalanan di hutan. Nah ini sama seperti orang yang akan menikah tapi tidak menyiapkan apa-apa. Ketika dia punya masalah, dia ketemu tantangan, ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasinya, kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, dia akan lebih banyak mengeluh, dia bingung, dia tidak tahu akan kemana arahnya pernikahannya gitu, tidak tahu akan menyelesaikannya seperti apa gitu, dan akhirnya malah akan menimbun banyak konflik dalam rumah tangga gitu. Dan ini yang harusnya bisa diselesaikan ketika ada orang yang menyiapkan. Nah itu perbedaannya, orang yang menyiapkan itu kalau dianalogikan seperti orang yang akan naik haji. Jadi orang yang naik haji itu kan udah nabung gitu ya, nyicil, nabung, walaupun nggak tahu kapan sih akan berangkat, dipanggil sama Allah bisa ibadah haji, tapi dia terus nabung, nyicil, dan selama persiapan ditunggu untuk dapat giliran pergi, akhirnya dia dia mempersiapkannya dengan manasik haji gitu kan, mempersiapkan bagaimana sih kalau nanti di sana gitu. Dia juga siap menyicil barang-barang apa saja sih yang harus dibawa, yang saya perlukan di sana. Nah, hal-hal itulah yang perbedaan antara orang yang mempersiapkan dan tidak mempersiapkan gitu. Karena ketika kita mempersiapkan, nanti ketika di sana atau kita terjun nih ke dalam dunia pernikahan gitu, kita melihat ternyata ada suatu masalah atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan kalaupun kita tidak tahu gitu bagaimana cara menyelesaikannya, kita sibuk menuntut ilmu gitu. Karena satu-satunya jalan ketika kita tidak tahu apa-apa adalah dengan menuntut ilmu gitu. Makanya itulah perbedaan antara orang yang tidak menyiapkan sama menyiapkan. Itu pun terjadi sama pernikahan saya gitu. Jadi ketika saya menikah, saya juga mengalami jet lag pernikahan, saya juga banyak shocknya gitu, oh ternyata begini ya pernikahan gitu. Dan saya juga sampai sekarang masih terus belajar gitu, karena memang banyak banget ternyata PR-nya gitu. Mungkin saya dulu yang kurang menyiapkan diri gitu, mungkin dulu saya yang kurang belajar banyak ilmunya gitu. Jadi memang kita jadinya bukan sibuk menyalahkan orang lain, tapi kita sibuk mencari apa salahnya dan bagaimana solusinya, kayak gitu. Itulah yang terjadi dalam pernikahan. Jadi semoga teman-teman di sini setelah sharing tentang ini gitu ya, bisa mempersiapkannya dengan baik gitu ya. Dan kalau masih ada yang bertanya gitu ya, terus aku nikahnya kapan dong Kak gitu. Nah, saya tanya balik nih gitu sama teman-teman, sudah siap nggak teman-teman gitu untuk menikah setelah tahu tadi ternyata banyak persiapannya dan juga ada tujuan-tujuan pernikahan yang harus kita rencanakan dengan sangat baik gitu ya. Nah inilah begitu, sekian dari saya materi hari ini, saya berikan lagi kepada Teh Yuni ya. Siap Teh, Masya Allah. Mungkin ini Teh, maaf, slide-nya bisa ditutup dulu. Boleh. Ya, Masya Allah ya Teh, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Teh Lulu tadi tentang persiapan menikah.
Jadi kita semua sejatinya sedang menunggu ya. Dan katanya proses menunggu yang paling indah itu adalah dengan mempersiapkan diri. Oke, langsung langsung aja ini Teh, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat. Langsung saja saya bacakan ya Teh ya. Kita Boleh. mulai di diskusinya. Yang pertama, pertanyaan dari Putri Rahmah. Orang yang dekat sama saya selalu mundur. Mereka takut karena masih kuliah. Belum mapan, takut kalau nggak bisa bahagiakan saya. Padahal saya nggak lihat calon pasangan itu dari yang dia punya, tapi dari personalitinya. Ini yang bikin saya sedih. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Oke. Jadi udah ada calonnya ya, kalau ini Teh Putri ini udah ada calonnya, tapi calonnya ini suka mundur karena masih kuliah dan belum mapan gitu ya. Jadi takut nggak bisa membahagiakan gitu. Oke, apa yang harus dilakukan? Padahal saya nggak lihat calon dari dia punya tapi personalitinya dia yang bikin saya sedih. Oke. Jadi gimana nih personalitinya maksudnya baik atau gimana? Ini maksudnya saya Assalamualaikum Kak. halo, Iya Kak. boleh Iya aku. diceritain. Iya jadi kan aku juga lagi kuliah nih Kak. Anak IPB juga Kak. Ya, salam Kayak kenal gitu. ya. Iya Kak. Jadi ceritanya nih Kak dikit aja. Jadi aku tuh udah keker-keker nih dari zaman SMA kayak gitu kan. Terus ketemu lagi di IPB, kita sama-sama anak IPB nih Kak gitu. Terus udah kayak gitu deket-deket terus ya gitu aku tanyain kalau misalnya deket-deketnya cuma gini-gini aja ya aku nggak mau kayak gitu, kita maunya serius. Nah terus dia bilang aku tuh masih kuliah kayak gitu, kebetulan dia tuh PMDSU, aku masih kuliah belum ada penghasilan gitu-gitu, terus dia adiknya ada tanggungan juga kayak gitu. Nah pas dia tahu aku anak satu-satunya, terus aku bilang ya kalau misalnya itu ya nggak apa-apa. Maksudnya kan nikah itu nggak harus serumit itu ya bayangannya gitu Kak. Jadi aku mikirnya ya kita kalau misalnya mau tinggal di rumahku kayak gitu, nanti kita bisa kuliah bareng. Nanti aku tuh ngayalnya nanti aku nyetirin bareng gitu ke kampus bareng, kuliah bareng gitu loh Kak, imut banget gitu. Terus terus udah kayak gitu nanti aku selesai S2-nya, dia selesai kuliahnya juga S3-nya gitu kan. Terus pas tahu aku anak satu-satunya, terus mamaku juga kerjaannya bagus, kayak rumahku gitu-gitu, terus dia kayak mundur gitu loh Kak. Ini nggak sekali dua kali, jadi kayak beberapa tuh juga bilang, duh kayaknya kamu tuh ini banget gitu, nggak nggak bisa, susah gitu. Aku kan kalau dulu sebelum sama ini pernah sama dosen juga, terus dia bilang, aduh aku tinggal di kontrakanku kosannya bulanan 400.000, kamu mana mau gitu-gitu. Padahal kan nggak gitu loh Kak. Maksudnya aku tuh sukanya personalitinya, jadi aku kalau suka sama orang itu kayak ngelihat, jadi aku keker dulu gitu loh Kak. Jadi misalnya dia tuh track recordnya nggak pernah pacaran, abis itu agamanya bagus, aku keker-keker, oh dia ke masjid nih gitu kan, terus sholatnya bagus. Kalau misalnya sama yang perempuan-perempuan nunduk, bukan nunduk sih, maksudnya nggak genit, nggak gatel-gatel gitu. Jadi pas ngelihat, kan aku nanya-nanyain juga kan Kak, temen-temennya gimana, semuanya aku tanyain. Terus aku diem-diem ke rumahnya, aku tanya sekitarnya RT RW, makanya aku sampai nyari tahu sedalam itu, dan semua orang bilang baik, berarti aku yakin itu baik. Terus sampai aku tanya profnya, asesornya gitu, oh anaknya emang baik, begini gini gini. Jadi kayak gitu Kak, jadi mundur gitu, jadi karena takut itu. Nah padahal aku persiapannya tuh aku udah matang banget, mamaku tuh udah matang banget persiapan. Misalnya adek tuh kalau mau nikah nih, adek nih buat nanti adek kalau udah nikah nih ada rumahnya, nanti adek bisa di sini, terus udah kayak gitu nanti mama mah nanti bisa di Jakarta gitu, pakai aja dulu gitu Kak. Jadi nggak ribet mikirin yang gimana nanti kalau misalnya pesta, nanti
kalau misalnya lakinya nggak bisa apa namanya biayain, kita yang biayain kayak gitu. Apalagi kan kalau adat Sumatera Barat kayak gitu kan kayak perempuannya lebih 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 gimana ya, lebih semangat gitu Kak. Jadi kan ada kayak cowoknya dibeli kalau di Padang tuh kan Kak. Jadi udah biasa. Nah mungkin kultur shocknya itu di kaget mungkin kalau orang Jawa gitu, nih kok agresif sekali gitu. Gitu sih Kak, jadi kayak akunya udah siap gitu kan semuanya, terus aku juga udah belajar juga kayak gitu ilmu gizinya, kebetulan aku basicnya ilmu gizi juga Kak, gitu sih Kak. Jadi aku harus gimana gitu, jadi bingung kayak pas dikenalin keluarga, dia begini ya gitu, mundur gitu Kak, bahkan aku juga sempet ngasih barang-barang gitu, terus dibalikin, dipaketin. Sedih kan, Kak? Oke, jadi jadi ini ya karena laki-lakinya masih kuliah dan juga belum mapan bekerja dan juga punya tanggungan. Oke, jadi sebelumnya nih sebenarnya aku nggak mau ngejudge dulu sih, cuman ini sharing aja. Jadi memang kalau misalkan yang pernah saya baca juga ya bukunya, mungkin kalau Teh Putri pernah baca bukunya Mars and Venus atau punya bukunya Felix Shaw ya. Ustadz Felix Shaw itu pernah bicara tentang bagaimana otak laki-laki dan perempuan, atau juga mungkin Teh Putri juga pernah dengar sharing dari Dokter Ansyah ya. Nah itu boleh dicari di YouTube juga ada. Jadi memang kalau laki-laki ini secara psikologi gitu ya, mungkin sini ada yang jurusan psikologi yang mungkin mau bantu menjawab. Jadi kalau di psikologinya laki-laki itu memang ini ya, kalau kemampuan finansial itu kayak pride gitu ya, pride itu harga diri gitu. Jadi saya juga sempat ngobrol gitu ya sama laki-laki yang memang dia pernah dimintakan cari calon gitu ya. Nah waktu itu katanya calon yang awalnya itu adalah terlalu mapan bagi dia gitu. Jadi dia nggak cocok karena terlalu mapan. Akhirnya dia mencari yang di bawah dia gitu. Nah ternyata gitu ketika ditanya alasannya beneran nih karena terlalu mapan atau kayak gimana? Oh ternyata kata dia bukan itu sih alasannya, karena dia tidak percaya diri gitu, karena tidak percaya diri untuk bisa menghadapi calonnya yang terlalu mapan katanya gitu, karena beda. Nah saya coba sambungkan lagi dengan hal yang pernah saya pelajari bersama Ustadz Ardiono Rusfi. Jadi Bang Aat itu waktu itu pernah dapat cerita, ini saya sharing aja dulu ya sebelum masuk ke ininya. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang cerita sama Bang Aat, katanya dia ini akan melamar, dia ini suka gitu, belum mau melamar tapi dia tuh suka sama seorang akhwat gitu, dan akhwatnya ini sama-sama aktivis masjid juga gitu ya. Jadi mereka berdua ini dipertemukan di salah satu masjid gitu, sama-sama aktivis, dan laki-laki ini ada rasa gitu kepada seorang perempuan ini gitu. Nah ketika dia mencari tahu tentang perempuan ini gitu ya, ternyata perempuan ini punya level yang menurut dia lebih tinggi. Jadi levelnya itu bisa dibilang katanya kalau dilihat dari agamanya lebih bagus katanya gitu, karena dari basic keluarganya juga keluarganya bagus katanya agamanya dibanding si laki-lakinya. Terus kalau dari lulus kuliah juga perempuannya sudah lebih dulu katanya gitu. Jadi secara finansial sepertinya perempuannya juga sudah lebih mapan katanya gitu. Nah akhirnya dia meminta saran kepada Bang Adit, gimana ya Bang gitu, saya kan sebenarnya ada rasa nih, tapi saya nggak mau nih rasa ini tuh jadi hal yang tidak baik gitu. Saya ingin sebenarnya melamar, tapi saya nggak percaya diri gitu. Lalu Bang Adit itu sarannya cuma satu, datangi katanya gitu. Datangi perempuan itu, artinya datangi keluarganya gitu. Kalau kamu sudah tahu tentang perempuan itu, datangi keluarganya. Terus laki-laki ini jawab nggak berani katanya gitu ya, nggak berani saya Bang katanya gitu. Terus datang lagi ceritanya, Bang saya nggak berani nih buat datang, saya udah mau nyoba tapi ternyata ada perasaan nggak percaya diri lagi. Bang jawab lagi, datangi perempuan itu. Terus akhirnya sampai ketiga kalinya Bang Aat itu bilang hanya satu gitu ya, datangi perempuan itu gitu, artinya datangi keluarganya gitu, datang ke rumahnya gitu. Nah ternyata sebelum itu gitu ya, sebelum itu dia itu sudah pernah mau
mengajukan gitu. Nah, akhirnya dia mencoba untuk memberanikan diri mengajukan kepada si perempuan ini gitu ya, lewat temannya. Ternyata ditolak gitu oleh perempuan ini. Gitu. Akhirnya dia datang lagi kan ke Bang Aat, terus bilang, Bang gimana sih dibilangin nih, oh saya tuh gak percaya diri. Pas saya udah percaya diri, ternyata saya ditolak, saya jadi minder, saya jadi malu, katanya gitu. Nah Bang Aat bilang, kamu udah datangi keluarganya, sudah, kamu sudah mencoba melamarnya, sudah, tapi saya ditolak. Ditolaknya oleh siapa? Oleh perempuan itu ternyata, bukan sama keluarganya. Oke, kalau kayak gitu, coba datangi sekali lagi, katanya gitu. Bang, saya kan udah ditolak, kok saya disuruh datangi lagi, katanya gitu. Akhirnya dia coba mengikuti kata-katanya Bang Aat, dan dia akhirnya datang ke perempuan itu dan mengajukan lagi. Nah, akhirnya diterima. Nah, yang terakhir kali ini ditanya gitu ya, ditanya kenapa dulu ditolak gitu. Oh ternyata gitu ya, perempuan itu punya sifat itu jual mahal katanya. Jadi kalau misalkan dia pengennya itu melihat laki-laki itu mau berjuang atau tidak untuk dia. Setelah tahu ditolak, apakah masih mau atau enggak gitu. Kalau masih mau berarti jodoh, kalau enggak mau ya udah dia juga sama orang lain katanya gitu. Jadi memang di sini saya dapat kesimpulan bahwa memang sifat perempuan dan laki-laki itu beda gitu. Yang membedakan adalah bagaimana dia menyikapi peran dia sebagai perempuan atau laki-laki. Nah tadi kalau kita lihat sudut pandangnya gitu kan, bahwa memang laki-laki itu banyak tidak percaya dirinya ketika melihat ternyata calonnya atau sosok yang dia kagumi itu levelnya lebih tinggi gitu. Nah kalau perempuan ternyata justru bukan itu yang dilihat, maunya perjuangan aja gitu, pengennya kok kayaknya dikejar aja gitu kan, kesannya seperti itu. Pengennya yang penting dia mau gitu kan, dia mau ada usahanya misalkan kayak gitu. Oh, ternyata kalau laki-laki tidak seperti itu gitu kan. Nah ini pun sama seperti saya bisa bilang hampir mirip dengan ceritanya Teh Putri gitu, dimana sama-sama laki-laki tidak percaya diri karena belum mapan, apalagi punya tanggungan. Kalau memang seperti itu, gitu, saran saya memang ditanya lagi ke laki-lakinya. Nah, apakah laki-laki ini memang karena tidak percaya diri belum mapan dan punya tanggungan, dan seberapa banyak tanggungannya, gitu. Apakah dia menanggung orang tuanya juga, apakah dia menanggung adiknya untuk sekolah atau sampai kapan, gitu. Nah, karena gini, di zaman sekarang itu ada yang namanya sandwich generation, mungkin pernah dengar ya. Jadi kita sebagai orang yang akan menanggung saudara, biasanya punya adik atau orang tua, kita masih menanggungnya gitu, masih mengeluarkan biaya. Nah harusnya kalau seperti itu, kalau kita punya saudara yang kita tanggung, harusnya kita bisa tanya, sampai kapan kamu akan menanggung saudara kamu? Apakah sampai dia beres kuliah? Apa nanti kalau dia bekerja tetap akan ditanggung gitu kan? Nah kalau sampai beres kuliah berapa lama gitu? Nah kalau dari jangka waktu berapa lamanya itu ternyata dia bilang saya bisa menikah sampai misalkan adik saya lulus kuliah dan bisa bekerja. Artinya kita bisa punya waktu ya, kita punya gambaran. Oh ternyata dia misalkan akan menikah lagi sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi. Wah itu terlalu lama untuk saya gitu. Nah kalau seperti itu jangan hanya berkutat di satu orang, karena jodoh itu bukan hanya atas diri kita gitu, penilaian kita, karena jodoh itu harus penilaian Allah. Jadi kalau menurut kita dia adalah jodoh kita, tapi kalau kata Allah bukan, berarti ada orang lain yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa melihat dengan tanya-tanya dulu, artinya wawancara dulu gitu. Oke, kamu punya tanggungan dan kamu bisa menikah, kira-kira syaratnya apa? Oh, saya bisa menikah kalau saya sudah bekerja. Oke, kamu bekerja itu akan di umur berapa? Kapan kamu akan bekerja misalkan? Oh, saya bisa menikah 2 tahun lagi. Oke, setelah 2 tahun saya akan bekerja. Oh, tapi saya punya tanggungan. Oke, 2 tahun bekerja, akan bekerja. Lalu saya dia punya tanggungan. Tanggungannya sampai berapa lama? Oke, saya harus membiayai adik saya sampai kuliah 5 tahun. Oke, berarti 7 tahun lagi ya. Oke, kamu akan terus menunggu dia sampai 7 tahun itu selesai, atau kamu akan mencari orang lain. Nah, itu adalah keputusan kamu sendiri gitu. Karena memang kalau kita sebut dengan waktu ya gitu. Karena jodoh itu kan bisa dibilang jodoh itu pasti bertemu ya, walaupun kita hanya berkeliling di depan rumah kita, kalau ada jodohnya mungkin lewat gitu. Nah, kita ada yang tahu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita terhenti. Kita sudah punya kayak apa ya, ini kan ibadah ya. Kita terhenti dengan nilai-nilai ibadah yang kita sudah yakini dan niatnya sudah kencang, tapi ternyata terhenti hanya karena kita mengagumi satu orang, dan satu orang itu belum tentu yang terbaik untuk
kita. Jadi salah satu solusinya adalah memang kita harus menanyakan sebanyak-banyaknya tentang diri dia. Yang kedua adalah Teteh juga harus coba untuk mencari gitu ya apa konsekuensinya plus minusnya ketika Teteh bersama dia gitu. Contohnya kan tadi dia bilang saya itu ngontrak di kontrakan yang 400.000 gitu, dan mungkin karena dia mengontrak di 400.000 itu gitu, dia tidak mau dapat biaya dari orang tua Teteh karena mungkin bagi dia harga diri gitu, karena laki-laki itu harga diri itu nomor satu gitu. Bahkan suami saya pun yang sampai detik ini gitu, dia itu merasa bahwa penghasilan dia adalah harga diri dia gitu. Jadi dia merasa bahwa uang yang dia dapatkan adalah power, makanya dia tidak pernah minta uang saya sepeser pun kalau saya punya uang gitu, karena bagi dia pendapatan dia dan nafkah yang dia berikan kepada istrinya itu adalah power bagi dia. Dia percaya dirinya di situ gitu. Dan jangan sampai kita menyalahkan hal itu Teh gitu. Artinya kita menyalahkan dia. Kamu nih gimana padahal nggak susah kok nanti hidup sama saya. Oh ternyata yang dia pikirkan adalah bukan dia yang akan susah, tapi Teteh yang akan susah kalau hidup sama dia gitu. Nah makanya Teteh tanya Teteh coba sekarang dicari gitu, kalau tinggal di gimana sih keadaan kosan 400.000, berarti kalau dia kosannya 400.000 berapa sih penghasilan dia sebulan gitu, dan kalau penghasilan sebulan itu apa sih yang bisa dia berikan, berapa sih yang akan dia berikan kepada Teteh sebagai nafkah gitu, terus nanti kehidupannya bagaimana. Nah itu bisa Teteh lihat dan apakah Teteh sanggup atau enggak. Kalau ternyata dari laki-lakinya nggak sanggup gitu ya, coba tanya kepastiannya. Kalau memang dia belum siap untuk menikah, ya pastikan bahwa Teteh juga tidak menjanjikan apa-apa untuk menikah gitu Teh. Kalau dari saya sarannya kayak gitu. Iya Kak, kalau aku sih kalau aku mikirnya gini Kak, maksudnya misalnya kayak tanggungan adiknya. Kalau aku tuh dengan senang hati karena aku nggak punya adik kayak gitu ya Kak. Jadi aku tuh seneng gitu kalau misalnya dia punya adik terus dia masih kuliah, ya udah nanti sama aku kuliahin kayak gitu, buat misalnya biaya kuliahnya gitu nggak masalah buat aku kayak gitu loh Kak. Maksudnya aku nggak pernah ngelihat oh kamu tuh begitu ada utang kayak gitu, nggak ada kepikiran. Nah aku malah mikirnya ya gimana, emang harus kewajibannya emang kayak gitu kan Kak. Maksudnya kalau kita bahagia ngeliat suami kita, ya kita harus nerima paketnya gitu loh Kak. Maksudnya adiknya gitu. Kenapa enggak kalau kita punya gitu kan Kak. Misalnya kayak yang dulu nih yang nggak jadi gitu kan. Dia bilang aku tinggal di kontrakan kayak gitu. Tuh nggak apa-apa loh, aku juga bisa hidup susah gitu loh. Jangan dipikir anak satu-satunya nggak bisa nggak bisa survive gitu loh Kak. Jadi kayak kamu tuh anak satu-satunya, nanti mama kamu gini, nggak masalah gitu, di lubang semut juga asal sama kamunya juga nggak apa-apa kayak gitu. Istilahnya kayak gitu kan Kak. Maksudnya kan meniti karir itu nggak langsung wah tiba-tiba jadi orang hebat kayak gitu kan Kak. Ya, Toh dia dosen, terus aku juga lagi ini, ya bareng-bareng kayak gitu. Kenapa kalau misalnya di kosan kenapa enggak kayak gitu kan. Terus tapi nggak percaya gitu loh Kak, maksudnya iya kayak perempuan-perempuan yang lain gitu. Sebenarnya kayak gitu loh Kak gitu. Dia kayak masa sih gitu kan, kayak nggak yakin anak satu-satunya tuh manja nggak bisa apa-apa loh. Aku tuh bisa masak karena aku orang gitu ya Kak. Masak itu harus lulus, kalau enggak ngulang mata kuliah gitu loh Kak. Nyuci gitu-gitu tuh bisa, karena kalau orang tua kerja kita lapar ya kita masak sendiri gitu. Ibaratnya beres rumah udah biasa. Jadi itu yang nggak mereka percaya gitu. Terus kayak adiknya misalnya masih butuh tanggungan kayak gitu, kenapa nggak tinggal sama kita gitu kan. Kalau misalnya orang tuanya butuh, kenapa nggak sama kita tinggal bareng gitu kan, orang tua jadi nambah kayak gitu, orang tua jadi nambah, keluarga jadi nambah, malah lebih seneng gitu selama ini rumah sepi terus tiba-tiba jadi rame. Itu tuh bahagia banget buat aku gitu loh Kak. Jadi kenapa sih kayak mikirnya kayak cowok tuh mikirnya ribet banget, berumit gitu. Kita mikirnya ya udah kalau misalnya nggak pesta juga nggak apa-apa, di KUA juga nggak masalah. Terus tuh mereka masa kayak gitu, jadi kayak apa sih. Jadi bingung gitu loh Kak, yang di pikiran aku sesederhana itu dan segampang itu
sama mereka tuh, iya nanti kalau misalnya kamu marah terus tiba-tiba sampai dia bilang gini Kak, aku tuh bukan yang nggak mau gimana-gimana bantuan kamu, tapi balik lagi benar kata kakak, itu harga diri aku, bekerja itu harga diri aku, nanti kalau suatu saat kamu marah, kamu ngungkit semuanya, itu tuh bakal nyakitin aku banget gitu. Nah, sebenarnya sih kayak kalau kayak gitu kan, gimana ya Kak, yang namanya kita sayang, suka, nggak mungkin kata-kata itu keluar gitu, ya nggak sih Kak? Maksudnya saling menjaga, kayak kita sama orang tua, kita sayang sama mereka, nggak mungkin lah, ih mama nih, gimana gitu. Orang tua juga nggak mungkin bilang, kamu tuh udah mama kuliahin mahal-mahal, nggak sejahat itu juga gitu. Paling marah, ya marah kayak gitu. Jadi kan aku perempuan nih Kak, kan nggak mungkin aku bilang, misalnya nih ada yang cocok gitu-gitu, aku yang keganjenan gitu, kamu mau nggak nikah sama aku, yang otomatis kan nggak kayak gitu kan Kak, perempuan lebih nunggu gitu kan. Jadi kalau ada yang gagal ya udah nunggu yang satu datang, nanti gagal gitu kan, perempuan nggak bisa proaktif kayak laki-laki. Nah itu tuh gimana kayak gitu. Terus misalnya kayak ta'aruf gitu ya Kak, kan sekarang nih, bukannya aku nggak percaya ta'aruf Kak, tapi orang-orang zaman sekarang nih kan mengerikan ya Kak. Maksudnya mengerikan gini, di profil ininya tuh bagus gitu, ternyata zong gitu loh Kak. Itu gimana? Iya, Kakak dulu kayak gitu. mohon maaf ya Mbak, ini mungkin Ya. nanti untuk ini bisa dilanjutkan lewat Oh siap. Nah, ya karena Oh iya. waktu kita juga terbatas, insya Allah kita sampai pukul 12:30 ya. Dan ini Oh juga ada iya. beberapa pertanyaan yang mungkin nggak Oh bisa iya. dijawab. Oh Mungkin iya Kak. ya, ini teh langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Ya nanti kalau itu boleh dijapri aja ke saya ya, nanti kita ngobrolnya individu aja kali ya, Teh Putri. Ya, Insya Allah. Iya Kak, makasih. Iya, sama-sama. langsung aja ya pertanyaan kedua. Boleh. Kak, dari Nisa Ayu, Kak, bagaimana cara kita mengetahui karakter laki-laki sebelum menikah? Dan apa yang mesti dilakukan ketika seorang laki-laki tersebut beda pemahaman dengan kita? Ini teh tentang karakter laki-laki. Oke, bagaimana cara kita mengetahui karakter laki-laki sebelum menikah? Nah, sebenarnya ini kalau misalnya kita kan sudah mengenal tentang ta'aruf ya. Kalau di dalam ta'aruf itu kita sama-sama bisa mengenal tentang pribadi masing-masing orangnya ya. Kita bisa mengenal calon masing-masing itu lewat perkenalan. Nah, perkenalan ini banyak medianya kalau dalam ta'aruf. Bisa yang pertama itu kan ada namanya CV. Nah, itu kan media ya. Kalau misalkan teman-teman bisa menulis CV ta'aruf, bisa melewati CV ta'aruf. Dalam CV-nya itu kan biasanya kan kalau yang sudah pernah belajar tuh tukeran CV ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh di situ bagaimana dia karakternya, bagaimana dia memandang tentang pernikahan, bagaimana kesukaannya atau ketidaksukaannya gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan lebih dalam, itu biasanya ditanyakan kepada perantaranya. Nanti perantaranya yang akan menanyakan lagi kepada si calonnya atau si laki-laki ini. Nah, kalau kita pengen mengetahuinya lagi secara luas, nah kita bisa melihat dari sosial medianya. Misalkan, oh dia ternyata kalau update-update kayak gitu ya, oh ternyata dia kalau komunikasi sama teman-temannya gitu ya, oh dia kalau misalkan berhubungan dengan komunikasi dengan perempuan seperti itu ya, kita bisa lihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini juga bisa ditanyakan kepada teman-teman dekatnya. Misalkan kita curi-curi nih, oh itu dia temenan sama si ini gitu ya, si A. Oh, kita coba tanya sama si A. Gitu, coba kamu coba tanya apa yang ingin ditanyakan gitu, bagaimana kesehariannya, bagaimana ketika dia punya masalah gitu. Kalau dia di organisasi misalkan, bagaimana dia memimpin organisasi, bagaimana dia berdiskusi dengan teman-teman gitu. Nah, itu bisa ditanyakan lebih lanjut ketika kita kita menerima CV-nya dan ini menanyakan lebih jauh tentang dia gitu. Atau misalkan kita pengen tanya dia sebagai seorang anak nih atau di dalam rumah, kita coba tanya kepada saudaranya atau kepada orang-orang yang tahu dia gitu di dalam rumah. Itu biasanya kita sebut dengan ta'aruf kan, itu kan mengenal gitu secara keseluruhan. Tapi kalau medianya bukan CV, kalau saya waktu itu sama suami itu tidak menggunakan CV tertulis, tapi kalau saya sama suami itu taruhnya lewat recorder. Jadi saya waktu itu
menentukan perantara. Waktu itu kita sudah ada perantara. Nah, perantara inilah yang akan mengirimkan voice note gitu. Saya akan ngasih jawaban-jawaban saya terkait apa yang ditanyakan, dan begitupun seperti CV aja kayak gimana gitu ya. Yang ditanyakan itu sesuai dengan CV, tapi saya lewat voice note waktu itu, dan suami pun begitu gitu kepada perantara. Jadi kita bertukarnya lewat perantara gitu. Dan juga ada yang lain-lainnya gitu. Bisa melewat guru ngajinya, ya kan, kita sudah tahu guru ngajinya gitu, sudah tahu mentornya, murabinya gitu. Nah, boleh ditanyakan bagaimana kepribadiannya gitu. Itu cara-cara kita ketika kita ingin tahu bagaimana karakter laki-laki sebelum menikah gitu. Jadi memang kalau kita lewat ta'aruf itu sebenarnya lebih luas dibanding kita lewat proses pacaran sebenarnya. Karena kalau pacaran itu kan taunya senang-senang, misalkan yang baik-baiknya aja gitu. Tapi kalau ta'aruf itu memang real, semuanya tuh bisa kita tanyakan gitu. Apalagi kita kan hanyanya lewat orang yang netral ya, perantara kita gitu. Oh, dia orangnya begini. Terus kita juga nanya tentang dari orang-orang terdekatnya gitu. Jadi yang memberikan penilaian adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan dia gitu, bukan diri dia pribadi gitu. Tapi ini tergantung medianya, teman-teman mau pilih yang mana yang paling cocok gitu. Waktu itu saya kenapa nggak pakai CV tertulis? Karena kalau saya waktu itu tidak bisa menulis dengan sangat baik gitu ya. Jadi waktu itu suami saya menyarankan, oke, kita pakai voice note aja katanya. Tapi kita nggak langsung ngirim karena kita lewat perantara juga gitu. Nah, seperti itu. Teh Yuli itu selanjutnya adalah, dan apa yang harus dilakukan ketika seorang laki tersebut beda pemahaman dengan kita. Nah, kalau saya itu bilangnya kayak gini, kalau saya dengan suami itu pernah dapat pertanyaan juga ya, gimana kalau misalkan kita beda pemahaman gitu ya, kalau calon tuh beda pemahaman sama kita. Yang pertama itu kalau misalkan pemahaman itu soal prinsip gitu ya, prinsip tuh secara kehidupan beda gitu ya, misal prinsip tuh saya nggak mau riba, saya nggak mau nyicil, saya nggak mau lewat bank kalau mau beli sesuatu, nggak mau nyicil yang ada ribanya. Tapi kalau calon ternyata nggak apa-apa, ini kan nyicilnya juga demi kita, misalkan kayak gitu. Oh, ternyata dari hal itu saja sudah beda gitu, karena itu ternyata tidak bisa kita terima ya, maka lebih baik dihindari, karena nanti dalam rumah tangga akan ternyata banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin akan dihadapi gitu ya, prinsip-prinsip tersebut. Apalagi kalau prinsip tersebut sudah kita pegang gitu, sudah kita yakini gitu kan. Makanya ini perlu kita tahu juga bagaimana nanti kalau kalian taruh ya atau punya calon, coba ditanya tentang prinsip-prinsipnya, seperti kalau punya hutang bagaimana cara membayarnya, kalau ingin beli sesuatu riba atau tidak gitu kan, kamu setuju nggak sama riba atau enggak gitu, atau misalkan nanti kalau mau nikah maunya pesta-pestanya boleh nggak utang gitu, atau pengen yang ada aja uangnya, itu perlu ditanyakan. Itu kan termasuk prinsip ya yang sudah kita pegang gitu. Jadi nah itu yang bisa kita tahu. Nah kalau misalkan berbeda gitu kan, nah kita lihat ternyata prinsip ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita dan prinsipnya sangat berbeda dan tidak bisa kita terima, maka ya sudah, kita lebih baik lepaskan saja. Dan mungkin ini jalan Allah memperlihatkan bahwa memang bukan yang terbaik gitu. Ternyata ada yang lain yang mungkin nanti insya Allah datangkan lagi jodoh yang lebih baik dengan prinsip-prinsip yang sama gitu, dengan pemahaman-pemahaman yang sama. Apalagi kalau pemahaman ini juga bentuknya adalah agama gitu ya, mungkin aliran-aliran mungkin ya, atau misalkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai gitu kan, itu lebih baik kita putuskan untuk mencari yang lain. Tapi kalau pemahaman-pemahaman ini gitu, pemahaman-pemahaman yang masih bisa diterima dan masih bisa diambil solusinya, nah berarti ini kan pemahaman yang tidak terlalu urgent gitu ya. Nah ini bisa kita cari aja solusinya, diskusikan. Contohnya waktu saya sama suami, misalkan kalau saya pengen nikah di KUA aja gitu ya, maksud saya pengen nikah di rumah aja deh, akad doang gitu. Ternyata kalau suami sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau di KUA, walaupun awalnya suami bilang, tapi saya teman-temannya banyak gitu ya, pengennya bisa mengundang gitu. Dan ternyata dari segi finansial pun mampu untuk mengundang gitu ya, walaupun nggak banyak. Oh, tapi ternyata saya bilang, gimana dong, saya pengennya di KUA aja gitu kan, saya pengennya di rumah aja bahkan akad gitu, kalau nggak bisa di KUA. Terus suami bilang, yaudah saya bisa menerima hal itu. Ternyata orang tua, nah ada pihak orang tua ternyata tidak setuju kalau nikahnya cuma akad aja. Nah ini perlu didiskusikan, ternyata kita bisa
mencari solusinya yang baik dan bisa diterima dua-duanya gitu. Nah, jadi hal itu kan tidak terlalu parah ya, maksudnya sampai harus memutuskan tali silaturahmi gitu, karena hal itu masih ada solusinya yang dekat gitu dan mudah. Jadi kalau memang itu pemahaman-pemahaman yang masih bisa dicari solusinya dengan bijak, masih bisa dicari solusinya dengan kebaikan-kebaikan, jadi nggak apa-apa kita coba berdiskusi, cari ambil baik, cari ambil tengahnya, kayak gitu. Ya, baik Teh. Ini gimana ya Teh? Waktunya juga tinggal beberapa menit Ya, lagi. banyak ya pertanyaannya ya. Ya, tapi ini Kalau- ada satu pertanyaan Teh yang sepertinya yang butuh jawaban urgent ya Teh. Dan ini langsung pertanyaan titipan. boleh. Minta waktunya perpanjangan sebentar mungkin ya kepada Teh Lulu ya. Nggak apa-apa. Ya, santai aja. Ini pertanyaan titipannya, Assalamualaikum Kak Lulu, izin bertanya. Mungkin ini pertanyaan banyak perempuan tentang bagaimana meyakinkan diri kita bahwa kita siap menikah. Dan kondisinya sekarang ada yang mengutarakan niat untuk hitbah. Tapi setelah istikharah juga masih merasa takut dan ragu. Apakah memang sudah siap menikah dan apakah dia yang bisa mendukung saya dan saya dukung di kehidupan rumah tangga nanti. Bagaimana ya Teh untuk memantapkan hati bahwa dia insya Allah yang terbaik dari Allah. Ini mungkin Teh pertanyaan terakhir ya Teh ya. Oke, boleh. Ya, jadi gini, kan ini berarti galau ya, udah ada calon yang mau datang gitu ya, cuman ketika datang masih aja ternyata nggak yakin apakah dia jodoh kita yang apakah dia jodoh kita, apakah ternyata bukan, apakah dia baik untuk kita, apakah nanti di rumah tangga kita akan baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau dari segi semuanya ternyata sebenarnya kita cocok sama dia, cuman banyak ragunya aja gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman gitu ya. Ini saya cuma titip pesan aja buat teman-teman yang lagi mencari calon atau mencari jodoh, ketika nanti kita menemukan gitu ya calon pasangan yang cocok untuk kita, ketika kita lihat CV-nya atau kita lihat biodata dirinya, kita mengenal dia gitu kan, oh ternyata dia baik untuk kita, agamanya pun baik gitu, secara visi misi pernikahannya pun cocok gitu kan, tidak ada itu. Tapi kenapa ya ada rasa tetap tidak yakin? Nah, bisa jadi ini adalah salah satu bisikan setan atau godaan setan, karena menikah ini adalah ibadah panjang yang ibadahnya itu seumur hidup. Bayangin dong, bahkan pahalanya pun ya, bahkan nilai ibadahnya pun sama dengan separuh agama kita. Bagaimana tidak coba setan ketar-ketir melihat ada orang yang akan menikah gitu kan, mengambil pahala begitu besarnya, bahkan dijanjikan surga oleh Allah gitu kan. Nah, bayangin ketika kita akad saja gitu, malaikat-malaikat itu mendoakan gitu. Nah, bagaimana setan mencoba untuk menghentikan gitu ya, para malaikat itu mendoakan kita gitu ya. Pasti para setan ini mengganggu para hamba Allah yang akan menikah untuk bergoyang hatinya gitu, goyah hatinya. Kenapa? Karena memang ibadah ini selain nilai ibadahnya sangat besar, pahalanya sangat besar gitu kan, ternyata memang membutuhkan juga keyakinan hati gitu. Keyakinan ini dengan apa? Itu dengan doa yang paling tepat gitu. Selain siapa lagi sih yang bisa kita gantungkan ya, harapan hati kita ini gitu ya, meyakinkan hati kita ini yang bisa membolak-balikan hati, ya itu cuma Allah gitu. Maka ketika kita ingin memantapkan hati kita, ya kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi ketika hati sedang goyah, ketika hati tidak mantap gitu ya untuk bisa menikah dengan dia gitu ya, coba dilihat lagi apa sih yang membuat teman-teman ini goyah gitu hatinya. Apakah karena gitu kan hanya sebatas sedikit hal yang membuat goyah ini ternyata bisa dicarikan solusinya, bahkan tidak terlalu urgent, bahkan cuma sekitar duniawi yang ternyata ini tuh bukan sesuatu yang besar gitu masalahnya, atau memang goyahnya ini karena teman-teman tuh merasa ragu karena ragunya ini tidak tahu kenapa. Nggak bisa jadi ini kan salah satu godaan setan. Jadi perbanyak doa, perbanyak mendekatkan diri pada Allah, dan coba mantapkan hati dan niat pernikahannya dikencangkan lagi gitu. Karena bisa jadi semuanya itu bukan karena kita goyah gitu, tapi karena memang setan ini sedang menggoda kita gitu kan, untuk tidak melangsungkan hal ibadah yang sangat besar ini gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, terus sekarang kan lagi persiapan pernikahan nih, nah coba di checklist aja lagi persiapan pernikahannya gitu kan. Mungkin salah satu goyah itu bisa jadi
Jadi persiapan pernikahannya ada yang terlewat gitu. Mungkin ada yang merasa oh ternyata aku belum pelajari sesuatu nih gitu. Coba dicek lagi apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu dipersiapkan gitu. Coba lagi untuk bisa ini ya mempersiapkan pernikahan dengan sangat baik gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan lupa juga tetap berdoa ya, itu memang kunci. Ketika kita sebelum sampai akad itu memang doa itu harus terus dikencangkan teman-teman, karena godaannya sangat besar, godaannya macam-macam gitu kan. Makanya banyak cerita kalau orang yang mau nikah itu banyak godaan. Ada yang godaannya mantan gitu ya, ada yang godaannya orang tua, ada yang godaannya finansial gitu, banyak banget. Jadi memang harus dikuatkan lagi doanya gitu. Semoga ketika teman-teman sedang mempersiapkan pernikahan dan akan melangsungkan pernikahan, Allah mudahkan semuanya dan Allah lancarkan jalannya gitu, supaya memang kita menikah ini mencari keberkahan gitu ya, insya Allah. Gitu, Teh. Amin. Iya Teh, sebenarnya masih banyak Teh pertanyaannya, ada beberapa, cuman waktunya yang belum memungkinkan, jadi saya cukupkan ya Teh untuk sesi diskusinya. Bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tapi belum sempat dijawab, kami panitia mohon maaf. Iya. Oh, dari saya juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ikut sharing hari ini gitu. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa di-share sama teman-teman ke teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan juga ilmunya. Dari saya mohon maaf juga kalau ada kurang dan salah gitu ya. Salam untuk orang di rumah, untuk orang-orang sekitar teman-teman gitu. Semoga sehat selalu. Ya. Ini Teh dari panitia ada ini Teh kenang-kenangan buat Teh Lulu berupa penyerahan sertifikat. Oh iya boleh. Nanti mungkin dikirimkan saja kali ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Teh Yuni juga, terima kasih banyak ya. Ya, jazakallah khair Teh Lulu atas sharing materinya. Ini Teh mungkin sebelum ditutup kita mungkin ada sesi foto bersama ya Teh sebagai kenang-kenangan. Boleh. Para peserta dimohon untuk men-on-kan kameranya. Masih ada yang belum? Sudah. Silahkan nyalakan video cam-nya. Kita bersiap ya Teh untuk slide pertama dulu. Saya masih menunggu on kamera. Ya, mohon di-on-kan kameranya. Masih ada yang belum yang di slide pertama. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3.